Halo kawan kabinet, kabar kabinet sepekan hadir dengan 3 berita pilihan pekan ini. Bersama saya, Estu Widya Murti, ini dia berita pilihannya. Berita pertama, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Trade Expo Indonesia ke-39 yang digelar di AISBSD, Tangerang, Banten pada Rabu 9 Oktober 2024. Pameran produk berorientasi ekspor terbesar di Indonesia ini diikuti oleh sekitar 1.460 pelaku usaha. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa perang dagang dan inflasi yang melanda banyak negara dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di pasar internasional. Presiden pun berharap ajang Trade Expo Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekspor serta meningkatkan kualitas dan daya saing produk domestik di pasar global. Saat banyak negara melakukan restriksi akibat perang dagang, menurut saya di situ ada peluang. Saat banyak negara mengalami inflasi tinggi, menurut saya di situ juga ada peluang. Kita harus mampu memanfaatkan momentum ini untuk mendorong pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi lagi dan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk kita, serta bisa merambah ke pasar yang lebih luas lagi. Berita kedua, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri rangkaian konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-44 dan ke-45 ASEAN yang diselenggarakan pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2024 di National Convention Center, Vientiane, Laos. Ma'ruf Amin hadir mewakili Presiden Joko Widodo untuk memimpin delegasi Indonesia. KTT ASEAN kali ini merupakan yang terakhir kalinya dihadiri oleh delegasi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan tersebut, para pemimpin ASEAN yang hadir pun memberikan apresiasi atas kontribusi pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam membangun kerjasama kawasan. KTT kali ini merupakan KTT terakhir yang dihadiri oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintahan baru akan menjalankan administrasi pada 20 Oktober nanti. Saya ingin menyampaikan terima kasih banyak atas semua dukungan dan kerjasama yang diberikan oleh semua negara anggota ASEAN, terutama selama keketuaan Indonesia pada tahun 2023. Berita ketiga, pemerintah menetapkan 2 kawasan ekonomi khusus atau KEK baru, yaitu KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten, serta KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam. Penetapan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 dan 39 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin 7 Oktober 2024. KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten berlokasi di Kabupaten Tangerang dengan luas area sebesar 59,68 hektar. KEK ini akan menjadi pusat pendidikan internasional dengan hadirnya Monash University, pusat riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi dengan target 100 startup. Selain itu, KEK ini juga akan menjadi pusat kesehatan dengan pelayanan yang terintegrasi serta pusat industri kreatif. KEK ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja hingga 13.446 orang. Sementara itu, KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam yang berlokasi di sebagian wilayah Sekupang dan Nongsa Pulau Batam, Kepulauan Riau, memiliki luas 47,17 hektar. KEK ini diharapkan mampu menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional serta meningkatkan medical tourism sekaligus menyerap 105.406 orang tenaga kerja.
Kedua KEK ini akan memberikan dampak positif yang luas baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pengembangan sumber daya manusia. Demikian 3 berita pilihan pekan ini. Estu Widya Murti, Kabar Kabinet Sepekan, pamit.